ya, bukan meningkatkan imun tapi bisa membuat dropnya imun. Subhanallah. Ya. Jadi yang bagus berbekam adalah pada waktu matahari terbit, berarti dari jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Catat ya. Ini di kondisi ya iklim udaranya tropis ya. Ya yang tepat itu ya di Asia Tenggara ini, di Nusantara ini. Jadi ketika Qadarullah Al-Fakir ke Malaysia, ya mulai dari Johor, kemudian Seremban, Muar, Klang, Ipoh, kemudian Shah Alam, Putrajaya, Malaysia, Selangor ya. Nah, atau di Singapura. Nah, Singapura seberang-seberangan lah dengan Batam, sama lah. Atau di Borneo. Borneo itu alhamdulillah semuanya sudah pernah Al-Fakir singgah kecuali Kalimantan Tengah ya. Sampai ke daerah mana bagian Malaysia di Brunei di mana di Kalimantan dan Brunei Darussalam alhamdulillah beberapa kali ke sana. Nah, masih cocok. Jadi masih sama. Bahkan kategori yang untuk di Asia Timur, Cina, Hong Kong, Macau ya. Itu pun kategorinya masih cocok. Tetapi bila sudah ke daerah Eropa, ini ada pertanyaan. Gimana Pak dengan kondisi di satu daerah yang di situ malam harinya hampir 20 jam. Jadi siang harinya hanya 2 jam. Kalau gitu enak yang puasa dong. Kalau pas waktunya bulan puasa. Tapi ada pula di daerah Skandinavia, Norwegia, Swedia, kemudian Denmark, ya, Finlandia, ya. Itu ada kondisi di sana siang harinya sampai 18 jam. Malamnya hanya 4 jam, kebayang pas bulan Ramadan. Maka dikondisikan waktu tersebut adalah pertama dengan orang-orang yang memang berinteraksi di daerah tersebut. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Seperti misalnya qadarullah ketika Al-Fakir beberapa kali ke Timur Tengah, alhamdulillah ya. Ternyata kalau di Timur Tengah berbekam di malam hari pun masih oke. Kenapa? Suhunya masih panas. Masih panas suhu di sana. Bahkan di sana itu boleh dikatakan jam waktu istirahat itu adalah betul-betul di atas jam 12 malam. Itu istirahat. Sampai mendekati sahur. Nah, sahur. Jadi hanya sebentar saja. Hanya 4 atau 5 jam saja. Nah, sedangkan waktu siangnya malah banyaknya dipakai untuk istirahat. Karena panas yang sangat terik. Ya, apalagi kalau pas bulan purnama itu di Timur Tengah, bulan tuh nampak sangat dekat sekali. Terasa, tanda petik ya, libido itu naik pada satu waktu bulan purnama. Ya. Nah, mengenai bagaimana bakal meningkatkan sirkulasi darah, hadirin hadirat yang saya hormati dan Allah muliakan, Masya Allah ya, kita bisa merasakan saat kita dibekam. Jadi pas di kop itu ada rasa pedas, ada rasa di situ panas. Kalau orang Sunda bilang beres, ya beres, ada nyeri yang terukur. Ya, ini sekali lagi ada nyeri yang terukur. Ya, nah ditarik. Maka kalau kita membekam, jangan sekaligus 4 tarikan. Ya, jangan kita membekam sekaligus 4 tarikan, tetapi 1 tarikan dulu. Set, pelan-pelan. Apa fungsinya, Pak? Fungsinya adalah adaptasi. Fungsinya adalah bagaimana menginstal tubuh agar siap menerima radang. Sekali lagi ya, agar tubuh siap menerima radang. Kop pertama. Mulai pedas tuh kerasa. Nah, pada waktu pertama di kop pun ternyata yang di dalam ini adalah udara negatif. Oke? Ya? Ini tidak ada udara, hampa udara. Maka dikatakan sebagai bendungan negatif. Dikatakan sebagai mulai terjadinya hipoksia. Apa hipoksia itu? Peradangan yang memang sengaja ya untuk mengkondisikan terjadinya bendungan negatif. Nah, hipoksia itu. Ini sudah mulai. Dan disitulah terjadi mulai vasodilatasi. Vasodilatasi. Apa itu? Ya, pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah. Nih kalau
next ya, nanti saat Zoom yang akan datang, nah akan memberikan bagaimana skema dan bagan. Jadi saat di kop itu mulai dari rembesan. Rembesan dari mana, Pak? Rembesan dari pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang paling ujung, pembuluh darah yang paling rumit, pembuluh darah yang paling jauh dari jangkauan jantung. Pembuluh darah kapiler yang paling kecil. Dan di situ terjadi pertukaran antara pembuluh darah yang ada di arteri dengan pembuluh darah yang nanti vena yang datang dari jantung dan kembali ke jantung, ya. Merembes tuh. Ternyata yang merembes itu dari beberapa uji ilmiah, beberapa riset, ternyata rembesan itu eritosit, ya. Kondisi pembuluh darah merah tanda petik yang sudah afkir di dalam tubuh. Rembes naik ke permukaan kulit, ke bagian kulit epidermis, dan timbullah radang. Radang kulitnya berwarna merah, atau kehitaman, atau kebiruan, atau kehijauan, atau mungkin tanpa warna. Sudah tanpa warna. Gitu aja. Nah ini nanti ada rumus tersendiri. Kenapa Pak warnanya merah? Kenapa Pak warnanya hitam? Kenapa Pak warnanya menjadi biru? Kenapa Pak warnanya seperti warna yang memar? Kenapa Pak warnanya seperti merah kehitam-hitaman ataupun merah marun? Kenapa sih Pak malah sepertinya tanpa warna Pak? Kenapa yang keluarnya embun saja Pak? Kenapa yang keluar itu bahkan hanya butiran-butiran plasma darah saja? Seperti butiran berkeringat. Ini apa sih Pak yang membedakan? Next ya. Akan kita bahas. Tetapi intinya ya, saat terjadi pengkopan itu terjadi pelebaran pembuluh darah. Ya, pelebaran pembuluh darah. Itu yang dinamakan sebagai vasodilatasi. Ya, Masya Allah. Ya, apa fungsinya ketika darah sudah lebar? Ya, maka terjadilah lancarnya sirkulasi darah. Artinya apa? Ternyata darah-darah stagnan, darah-darah yang sudah afkir, darah-darah yang sudah tidak lagi ada fungsi, darah yang sudah abnormal, menumpuk di permukaan, dan secara medik itu dinamakan sebagai CPS. Apa CPS? Causative Pathological Substansi. Aneka muatan-muatan patologi yang menyebabkan timbulnya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit degeneratif. Penyakit ya yang timbul karena menurunnya fungsi tubuh. Penyakit ya yang timbul karena pola hidup yang tidak bagus, yang malas olahraga ya. Nah, sampai ada status yang cukup membingungkan, kerjanya rebahan, nggak banyak bergerak, di kamar saja, di kasur saja, nggak kerja, nganggur, kemudian membuat status puas gue hari ini semua akan indah pada waktunya. Nah, jadi indah di sebelah mananya ya? Wallahu alam. Kalau ada yang sampai berpendapat lagi sampai unta masuk lubang jarum. Artinya suatu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil ya. Dari mana pula itu? Seperti ada jargon muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, mikir liar dewa ya tanya jargon gitu nya. Di mana boanya? Nggak ada masuk surga yang pola hidupnya seperti itu, yang mudanya poya-poya, indohoy, hedonisme, warisme, kemudian tanda petik ya, bersikap liberalisme dan sebagainya, dan menghalalkan segala cara bermasuk surga. Yang enggak juga kalau tidak bertaubat dan mendapatkan hidayah. Oke ya. Kalau kami di sini punya satu pola ya, para hadirin hadirat. Apa itu? Kami kalau bertemu orang ataupun pasien ya, spesifiknya kita pasien, kita langsung lihat pertama wajahnya. Catat ini wajahnya. Wajahnya apakah memerah? Apakah pucat? Apakah membiru? Apakah sedikit agak kehijauan? Apakah agak kekuning-kuningan? Ya, ternyata warna-warna wajah ini mensimbolkan atau menggambarkan kondisi kesehatan klien yang bersangkutan.
Nah, maka klien yang sehat sederhananya adalah warnanya cerah. Catat nih, walaupun dia orangnya kulit putih. Catat ya, walaupun kulit putih ya. Seperti Syekh tadi ya. Tadi kita terapi para syekh, dokter-dokter, para dosen-dosen, para alim ulama, Masya Allah yang dari Timur Tengah. Kita terapi rombongan. Nah, terapi apa Pak Rahmat tadi? Para syekh tadi terapi HNP, hernia nucleus pulposus, yaitu pada area koksik tulang ekor. Dan yang satu pemulihan pasca serangan stroke. Ya. Kemudian tadi ada juga rombongan dari salah satu puskesmas. Nah itu saraf penjepit lumbal dan bagian pelvisnya terjadi pergeseran. Nah itu ya alhamdulillah hari ini semua pasien berbasis masalah tulang belakang ya. Tentu harus ditangani secara profesional. Saya yang tadi pun putih banget, orang Timur Tengah. Timur Tengah. Tapi setelah diterapi, putihnya berubah ke merahan. Ya Humairah. Oh ya, ikutnya ke merahan. Tapi juga bukan suku Indian. Ya, India kan memang semuanya merah, tidak. Seperti kepiting rebus ya, memerah. Nah, jadi klien yang sehat, orang yang sehat itu apa? Putih agak kemerah-merahan. Pertama. Yang kedua, tatapannya tajam. Kedua, tatapannya tajam. Dia tatapannya nggak begini. Nggak juga melotot banget, nggak juga. Melotot banget itu kena masalah tiroid. Keluar matanya hampir loh. Ya, jadi orang yang punya permasalahan dengan kelenjar tiroid, matanya itu hampir keluar melototnya, melotot subhanallah mengerikan. Melotot. Dulu juga awal-awal belasan tahun yang lampau ya, bagus. Pas ke sini anak sangka dia melotot karena marah dengan kami. Oh ternyata memang begitu gejala klinisnya orang yang kena kelenjar tiroid itu melotot. Dan biasanya ada benjolan di area lehernya subhanallah. Matanya tajam, mukanya cerah, agak kemerah-merahan. Kemudian suaranya jelas, nggak parau, nggak juga menggelegar. Agus, Ronai, tidak ya, tidak seperti itu ya. Abdullah, biasa aja. Nah, termasuk ini sebenarnya fitrahnya para waria itu suaranya keras bagus. Jadi mereka tuh dikenes-kenesin gitu karena gangguan. Qadarullah. Ini seperti yang Polres di salah satu daerah Aceh. Jadi rombongan waria yang ditangkap, kemudian semuanya di karantina. Tiap hari harus teriak-teriak keras dan nggak boleh dikenes-kenesin, harus dibawasin. Siap, teriak-teriak, suruh pada dibiarkan kumis dan jenggotnya. Maaf ya dengan bulu ketiaknya juga biar berewokan lah. Kemudian berlatih beban, latihan lagi militer dengan izin Allah. Ke 37 waria tersebut dengan izin Allah sembuh semuanya. Kembali kepada laki yang benar. Ya, jadi laki ya seperti itu. Ya, itu gangguan. Nah, apalagi Pak yang mengindikasikan bahwa pasien itu sehat. Tadi wajahnya, matanya, suaranya. Jabat tangannya. Oke. Maka jabat tangannya. Pasien yang sehat itu apa? Enggak panas, enggak dingin. Ya, enggak lengket, enggak perlu kering. Apalagi basah. Maka sedang saja dan jabat tangan kedua tangannya. Gak hanya tangan kanan saja, tangan kiri pun digenggam. 1, 2. Paham ya? Dan pasien yang sehat, yang normal, yang pembuluh darahnya lancar, bagus, tidak ada kes, tidak ada masalah. Ya, apa itu? Ya, ternyata suhu tangan kanan dengan suhu tangan kiri sama. Suhunya sama. Jadi jangan sampai yang kanan dingin, yang kiri panas. Yang kiri panas, yang kanan dingin. Atau sebaliknya, seperti itu. Berarti kalau udah seperti itu, langsung raba sama antum semua nih. Rabanya kemana? Arah leher bagian sisinya. Kanan, kiri. Sama, tapi jangan pakai telapak tangan. Pakai punggung tangan. Pegang suhunya. Samakah? Ya, antara bagian sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Sama tidak? Nih. Itu ya.
Jadi itu identifikasi. Kalau tidak sama, oh imbalance, nggak seimbang, kanan kiri nggak sama Pak. Pelan-pelan coba antum bacakan doa ruqyah. Pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil basa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Bila ada reaksi, maka lanjutkan dulu dengan terapi ruqyah. Jangan langsung dibekam. Pasien seperti itu, ya. Tetapi bila tidak ada reaksi, coba anamnesa, coba wawancarai lebih dalam, lebih lanjut. Khawatir ada permasalahan psikologis yang ada kaitannya dengan gangguan jin. Paham ya? Ini psikologis belaka, ya. Stres, dia depresi, pengen nikah nggak jadi-jadi, dihalangi sama KUA misalnya gitu ya. Ya, ini bukan mengungkapkan seorang, bukan. Walaupun kenyataannya terjadi itu di lapangan. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang ingin poligami tapi takut istri, itu juga banyak ini. Iya, ada permasalahan lainnya, timbul depresi ya. Nah, itu ya. Ada yang dia kemudian isinya galak, dia di depan seperti singa, datang ke rumah seperti empus. Nah, ada itu juga ya. Tuh, ketemu nih hal-hal semacam itu ya. Ini mah sebagian pada kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya. Yang qadarullah Anda menemunya secara langsung nyata. Jadi ini bukan hoax, bukan. Valid ini infonya ya. Ini terjadi dan itu depresi ketika dipegang ternyata dingin sebelah. Sama kayak tinggi mana? Ternyata diwarnanya sama istrinya pas begitu. Jadi ketika ada yang survei, ketika disurvei 100 laki-laki semuanya menyatakan setia, nggak pernah mendua, ternyata surveinya sukses dan didampingi oleh istrinya masing-masing ketika survei tersebut berjalan ya. Masya Allah. Oke, ya. Apalagi ya, kalau dilihat dari telapak tangan, maka telapak tangan yang normal ya itu hampir tidak berminyak dan ujung-ujungnya tidak berwarna merah. Tapi kalau berminyak, ujung-ujungnya berwarna merah, nah indikasi ini kolesterolnya tinggi. Next, lihat apa kukunya sekarang. Ini lihat kukunya nih. Jadi kuku orang yang sehat itu, boleh lihat masing-masing kuku antum semua. Di ujung kukunya justru harus ada semburat kemerahan. Ayat tuh. Nah, ayat tuh. Alhamdulillah. Ustaz Faiz ada? Aman atau merah semua, jangan-jangan. Oke. Ya. Nah, jadi yang sehat itu justru di ujung-ujungnya memerah. Paham ya? Nah, tapi kalau diginiin pucat nih, lambat kembalinya ya. Nah, itu ada indikasi anemia. Ya, terjadi kondisi hemoglobin darahnya tidak ideal, rendah. Ya. Atau ternyata si si bagian ruas kukunya tuh bergelombang nih, hati-hati nih. Ada yang berombang ke samping, ada yang berombang ke atas, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Itu sama-sama kes. Biasanya itu ada permasalahan stagnasi di kondisi tubuhnya. Nah, kalau kebiru-biruan, itu indikasinya toksin yang tinggi. Ya, kalau agak semi hijau, ada kondisi angin. Ya, kemudian merah, stagnasi darah. Ya, kuning itu masalah limpa. Ya, kuningnya lebih pekat, itu liver. Ya, indikasi kuatnya hepatitis ya. Dan atau di kukunya nggak ada penula sama sekali, ini penula. Pasti ada bulat sabit kecil yang warnanya putih. Ini harusnya munculnya hanya di bagian jempol saja. Coba dilihat, kalau muncul di semua ruas jari, berarti kondisinya hiper. Tapi kalau kondisinya tidak ada sama sekali, hipo. Yang ideal hanya terjadi di jempol saja. Tapi ini bukan satu-satunya kepastian. Harus ditunjang oleh pemeriksaan yang lain. Atau putih semua. Putih semuanya ya, putih semua dan hanya terjadi di malam hari, bertaring lagi. Nah itu mah nontonlah ya, Train Tok Busan ya, filmnya Korea tentang vampir ya. Oke, ya, ada hubungan juga kata Ustaz Faiz ya. Oke, itu yang pertama. Ternyata dengan kita dibekam, darah menjadi lancar. Kalau darah menjadi lancar, kira-kira semua kotoran terangkut tidak? Kalau semuanya lancar, ya itu ada sumbatan tidak? Nah
Nah, ini dikasih sumbatan sesuai apa yang tadi dikatakan di hadis. Nimal abdul hajam yudhibun dam wa yuhibbul salbi. Indikasi darah itu stagnan, yang pertama kali apa itu? Ternyata telapak tangan kesemutan. Dan kesemutannya terjadi di malam hari. Jadi kalau di antara antum ya sering kesemutan di malam hari, berarti tubuhnya tidak baik-baik saja. Semutan nih bagus nih. Sering kan pasien-pasien ya, aduh cenah asa sing sireumeng. Tapi kalau pas bawa motor udah nggak bisa membedakan mana ngegas, mana ngerem. Beli yang motornya kupling ya. Motor itu di kondisi-kondisi macet itu udah kesemutan. Apalagi kalau dia pas, maaf ya, dia BAB, baru jongkok belum sampai 3 menit udah kesemutan. Trouble itu. Karena indikasi harus kesemutan saat jongkok tuh mohon maaf sekali ketika di atas 7 menit. Kalau di bawah 7 menit kesemutan, ini tubuhnya nggak baik-baik saja. Atau di bawah 3 menit sudah kesemutan. Yang lebih ironi saat duduk bersila, saat sholat Jumat, ya, itu gelisah dia, gonta-ganti posisi silanya. Banyak kan yang seperti itu, ya, banyak, ya. Nah ini indikasi sudah tak bagus. Bahkan cara duduk yang sudah tidak simetris, ini sudah ada case, sudah ada masalah pada orang yang bersangkutan, ya. Nah, jadi yang pertama kali terjadi saat darah tidak lancar apa? Kesemutan. Yang kedua apa? Yang keduanya ternyata bagian bahunya sering merasa berat, terutama pada malam hari. Yang ketiga, napas sering terasa sesak. Nih. Kemudian apa lagi? Ternyata sukar berkeringat atau terlalu banyak keringat. Ada hiper, ada hipo, keringatnya berlebih banget, baru duduk sedikit udah keringetan. Orang Sukabumi, kan relatif sejuk Sukabumi, datang jangankan ke Jakarta, ke Bogor aja dulu udah keringetan. Wow. Padahal belum ngapa-ngapain. Ya. Tapi juga ada orang yang malah susah berkeringat. Dia udah olahraga setakar kebak, main badminton di gor, 4 set, nya eleh kabehana. Itu menang-menang. Itu kesang-kesangan apa? Padahal di gor tersebut nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Maaf ya. Tapi nggak berkeringat. Trouble itu. Berarti itu ada apa? Ada indikasi terjadi stagnasi darahnya. Nggak baik-baik saja. Sering migrain. Sering vertigo. Akibatnya apa? Kehujanan sedikit saja. Sakit. Kenapa? Karena mesin tubuhnya nggak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau antum mau tahu, ya, kalau antum mau tahu, sesungguhnya air itu bukan penyebab penyakit. Tahu dari mana Pak? Lihat, para atlet renang Olimpiade. Jumlahnya, mau tahu saat kualifikasi, itu jumlahnya ratusan. Dan hampir tidak ada yang flu satupun, catat. Hampir tidak ada yang flu satupun. Dan sekarang kita mendapati, para atlet-atlet renang tersebut, qadarullah, Masya Allah Pak, ternyata rata-rata mereka pada rutin dibekam. Cek sekarang, buka di Google. Siapa nih atlet renang nasional ataupun internasional? Ada bekas apanya di belakangnya? Ada bekas kop bekam. Bahkan yang rutin dibekam bahasa itu Karim Benzema, ya, Karim Benzema. Habib, ya, Islam, maka Recep. Nah, kemudian beberapa atlet-atlet gulat yang dari Dagestan, dari Ceknya, wah itu pada rutin dibekam. Atau para pemain bola yang berbasis Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir, kemudian lagi apa itu Libya, itu ternyata pada rutin bekam itu. Si Hakimi siapa? Hakimi Mukhtar ya kalau tidak salah ya, itu yang pemain dulu PSG itu ya. Sama itu ternyata pas dibuka bajunya banyak bekas bekam-bekamnya. Dan ternyata anak dulu kan guru olahraga. Anak guru olahraga ini. Ternyata anak-anak tuh nih yang mudah sakit-sakitan, netral olahraga kupingin. Ya, kupingin netral olahraga. Ternyata anak-anak yang mudah flu, apa? Jadi burken. Saya kan gurunya. Tapi yang kedalamannya di bawah 1,5 meter, di bawah 1 meter, batnya masih dangkal.
Cepat. Naik sedikit, ayo, masuk. Kamu nggak pernah olahraga sama sekali? Nggak pak. Kamu makanannya apa? Dibuka atasnya. Dibuka atasnya apa? Ternyata junk food isinya. Nah, ternyata isinya adalah fast food. Isinya adalah makanan-makanan tanda petik cepat saji yang berbasis sudah olahan. Bukan orisinal yang diolah. Ayam yang diolah secara orisinal ya, ayam goreng misalnya. Kalaupun sapi, bukan sapi berupa sate, bukan steak, bukan sop, ya, bukan marangi. What is marangi? Ini makanan sate khas Jawa Barat yang mendunia, marangi, sate marangi. Nah, bukan, ternyata sudah diolah menjadi kornet, sudah jadi sosis, sudah menjadi nugget. Nah, itu sudah hampir nggak ada gizinya. Dibuka lagi, minumannya apa? Oh, minumannya ternyata soft drink. Minumannya soft drink. Dan anak-anak yang seperti itu, yang mudah sakit-sakitan, catat. Berbeda dengan anak-anak, kan sering bareng. Qadarullah. Anak ngajar di SDIT, yang notabene anak-anaknya menengah ke atas. Bareng sama anak-anak dari SD Impres. Ternyata anak-anak SD Impres badannya kekar-kekar. Gosong-gosong. Hitam-hitam. Karena main panasan. Yang anak asuh, anak didik. Yang SD itu ternyata anak-anak Bami. Ya, yang kehujanan sedikit. Tepar, ambruk. Tapi anak-anak yang dari SD Impres kampung tersebut ternyata lebih strong. Ya, Masya Allah. Walaupun mereka hujan-hujanan. Mereka main basah-basahan di kolam renang. Sampai ada 2 jam, 3 jam nggak balik-balik. Ya, sampai sewaan ban yang kami sewa dari pengelola kolam renang aja dipakai sama mereka. Dan qadarullah, mereka tetap fight. Masya Allah. Ternyata memang salah satu penyebab dari kita mudah sakit bukan karena alam. Berarti apa? Imun tubuh yang tidak baik saja, yang tidak bagus. Ya, ini ya. Maka bekam amat sangat. Tapi juga ditunjang. Bekam cukup, tapi olahraga nggak pernah. Oke, understand? Oke, ya. Nah, aku lah ngerampang. Nah, itu ya. Jadi jangan dikit-dikit menyalahkan alam. Oh, maaf, jadi enggak lah. Kalau memang air laut itu penyebab flu, air laut, maka akan ada banyak nelayan yang terkena flu dan masuk angin atau common ini penyakit akumulatif dari flu, batuk, pilek, demam. Itu common ini. Atau common cold ya. Atau misalnya yang suka ngambil ikan, ngecrik. Nah, ngecrik ya, suka menjala ikan di sungai-sungai. Pasti mereka sakit-sakitan. Betul? Ternyata tidak. Ada yang suka ngambil pasir. Cimangkok. Siapa yang tidak tahu pasir Cimangkok? Silahkan klik di Google. Pasir Cimangkok. Perbatasan Sukabumi Cianjur. Itu hampir seharian berendam loh. Berendam di rawa-rawa itu Pak Gus. Di lewi-lewi. Ya. Di galian-galian pasir itu. Berendam di air yang material pasirnya tinggi. Ya. Merkurinya itu ya. Tapi mereka tetap fight. Sehat-sehat saja. Masya Allah. Masya Allah. Atau yang paling ekstrim, banyak orang di Eskimo, di Kutub Utara, tetapi sehat-sehat saja. Ya. Tapi ketika anak pernah di Hong Kong, baru di Hong Kong beberapa pekan, ternyata peralihan cuaca, peralihan iklim, musim, dari musim panas ke musim dingin. Bagus. Musim dingin di Hong Kong bisa sampai 5 derajat Celcius. Anak-anak Indonesia, ahwat-ahwat Indonesia, mbak-mbak yang baru pertama kali datang ke Hong Kong, ada yang sampai mimisan, keluar darah dari hidungnya, ada yang dari telinganya, sampai yang terkena hipotermia, kondisi di mana tubuh nggak kuat menahan faktor suhu dingin. Ya, subhanallah, subhanallah. Nah, seperti itu ya. Tetapi ada juga ya orang yang dia baru kena hujan sedikit ini aja, dia langsung flu. Nah, langsung pilek. Tanda petik kalau di bahasa kampung namanya masuk angin. Berarti hujan dan musim bukan penyebab timbulnya penyakit. Kalau dalam sudut pandang, ya, karena Robbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan semuanya sia-sia termasuk musim, walaupun
dari pandangan beberapa ilmu TCM ada PPL, penyebab penyakit dari luar. Ya. Tapi kalau dalam Islam, semua penyakit datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sebagian juga tentu saja dari Allah hakikatnya, tapi ada kelalaian umat manusia. Itu tadi penyakit degeneratif. Oke. Yang kedua adalah bekam mengurangi peradangan. Bekam mengurangi peradangan. Coba Pak Agus nyanakeun patung akupuntur. Maaf ya. Tadi kami membekam salah seorang dokter, Syekh dari Timur Tengah, yang mengalami radang pada bagian pelvis, ya, pada bagian sakrum, dan pada bagian koksiknya, bagian area pantat secara keseluruhan, bagian tulang bokong, dan tulang ekor. Ya. Ini ketika kami raba, kita sudah lakukan terapi kombinasi, ada totok punggung, ada terapi elektropuntur, ada terapi pula Yumeho, ada terapi pula dengan kombinasi dengan kerak, ya, dengan akupresur. Ternyata masih terjadi stagnasi. Syekh tadi, ya kita tidak bisa sebutkan namanya. Stagnasi terutama mulai daripada bagian panggul atas, ya, bagian pelvis yang kanan kiri, kemudian area sakrum ini. Nah ini sakrum ini. Ya. Kita raba, kemudian lakukan perabaan serta pendiagnosan sedetail mungkin. Bismillah, kita bekam titik sini, ya. Ini bekam, ini pas di kanan kiri, artinya di bagian sakrum yang keempat, bagian tulang sakrum yang keempat kanan kiri, ya. Hanya 2 titik itu. Karena kalau kami terapi orang-orang Timur Tengah, apalagi para syekh, para dokter tersebut harus sangat hati-hati dan harus memberikan argumen yang kuat. Apalagi ini area aurat, ini area aurat. Jadi membekam itu, simak baik-baik ya, itu harus wajib sesuai dengan gender. Perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki, kecuali suami istri, ya. Kecuali suami istri, ya. Oke, lagi ini seorang tokoh ternama ya, seorang dokter ya, seorang syekh ya. Saat dibekam seperti ini pertama yang terlihat nampak adalah memar yang hebat. Jadi karbor, jadi memar, terjadi kondisi hipoksia, merah itu memar sekali. Ya. Sampai sisanya merasakan suatu peradangan yang luar biasa. Dan memang lagi nggak nyaman. Di area sini dia nggak nyaman dia. Ya. Tulang ekornya memang masuk ya. Tulang ekornya masuk dan ini terjadi stagnasi. Ini ada radang di bagian otot-otot yang ada pada sekitar bokongnya ya. Yaitu sciatica. Ya, sciatica. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita lakukan penorehan. Pas penorehan, apa yang dirasakan tadi? Ya, Pak? Apa yang dirasakan tadi, si Syekh tadi ya? Saat setelah dibekam, ya, betul teori di sini bahwa bekam membantu meredakan inflamasi kronis yang dapat melemahkan sistem imun. Nah, inflamasi yang terkendali memungkinkan tubuh lebih fokus melawan infeksi dan bakteri ataupun penyakit. Nah, ketika dilakukan terapi ini ternyata radangnya berkurang. Jadi radang lawan radang, paham ya? Sedang radang parah nih. Radang parah, oke lah skalanya 10. Maka kita berikan terapi bekam yang skalanya 4 gitu. Ternyata 4 ini menimbulkan dampak yang signifikan. Kenapa? Karena keluarnya darah stagnan. Darah stagnan. Nah, keluarnya darah stagnan ini, stres ya. Lakukan penorehan, keluarlah ya. CPS tadi, keluarlah kemudian sumbatan tadi, darah stagnan tadi. Karena darahnya warnanya hitam, tidak ada aromanya, suhunya sejuk, warnanya pucat dan cepat sekali terjadi pembekuan. Ya. Nah, jadi kalau antum pas dibekam antum merasakan darah sendiri, maka darah bekam itu tawar rasanya. Jadi tak ada rasa darah bekam itu. Tapi jangan setiap kali dibekam kita merasakan darah juga jangan. Nah, itu tidak menganjurkan. Tapi kalau yang penasaran, aku sudah mencoba darah sendiri. Ya, artinya radang tadi dilawan dengan radang. Hasilnya apa? Radang
yang dibawa oleh pasien yang bersangkutan yang dibawa dari Timur Tengah Mula dengan izin Allah, dan besok dia terbang ke Malaysia, besok terbang dia ke Kuala Lumpur, insya Allah, ya, itu sudah jauh berkurang. Sampai tadi ada akhwat yang tadi, Masya Allah, akhwat tadi yang terjatuh terduduk itu ya, di kamar mandi itu ya, sampai koksik, lumbal, dan bagian pelvisnya geser. Saat tadi pulang, apa komentarnya? Uhti, maka ini pun boleh dicontoh ya, apa namanya itu, metode seperti ini, style seperti ini. Jadi pasien-pasien yang pertama datang, boleh kita tanya, skala Anda saat ini 10 sakitnya, terapilah. Jadi ada before after. Sesudahnya tanya lagi, pasca terapi, skalanya berapa? Mau tahu tak? Tadi Pak berapa? Si Afwa tadi pas pulang, skalanya tinggal berapa? Biiznillah, tinggal 1. Yang di sini ya, vonis dokter adalah itu dilakukan pembedahan, Pak. Di bagian lubangnya dibedah dan dipasang apa? Pen. Catat, dipasang pen. Nah, dengan izin Allah. Tapi itu nggak cukup bila tidak dibantu dengan proses bekam. Betul, bekam bukan solusi secara tuntas untuk permasalahan HNP, masalah saraf kejepit, atau LBP, low back pain, sakit pinggang yang kronis. Tetapi bekam amat sangat efektif mengeluarkan darah stagnan, yang dengan itu pun dengan izin Allah maka nyeri akan jauh berkurang. Ya, dan ini real karena kami adalah pelaku, kami adalah praktisi, kami adalah terapis yang kami telah melakukan terapi kurang lebih sejak tahun 2002. Berarti sudah 22 tahun, sudah puluhan ribu klien, bahkan ribuan yang permasalahan masalah-masalah tulang, otot, sendi, dan saraf yang kita tangani dengan izin Allah. Ternyata dengan kombinasi antara pijat, bekam dengan akupuntur, dengan izin Allah sangat efektif. Walaupun beberapa di antaranya tanda petik ya, ada permasalahan juga non medis. Yang biasanya ada permasalahan masalah tulang, itu ada non medisnya, yang skoliosis, yang kiposis, yang lordosis, yang pet leg, yang Piriformis syndrome dan sebagainya. Itu biasanya ada juga gangguan jin. Ya, oke, ya. Next lagi, ternyata bekam pun dengan izin Allah mampu membuang aneka residu, aneka toksin. Maka bekam dinamakan sebagai terapi detoksifikasi. Terapi untuk membuangan racun. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Saat dibekam, rata-rata pasien, ya sesuai dengan dikatakan hadis, wa yajlu anil basar. Mengapa mata menjadi cerah setelah dibekam? Serius. Mengapa setelah dibekam bahu merasa ringan? Mengapa setelah dibekam ya napas lebih plong? Ya. Jadi kerinduan yang berat itu berkurang setelah dibekam itu ya. Jadi orang yang sudah kadung dia gabut ya, yang bucin apa ya, maka dibekam lah ya. Akan mengurangi kebaperan ini, yang dia LDR-an, dibekam bagus. Insya Allah jarak tetap jauh dah. Insya Allah ya. Nah, itu ya, dan ya dengan izin Allah itu detoksifikasi. Di antaranya hadis itu. Jadi ketika Nabi itu diracun oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Haris, Nabi saat itu juga didatangi malaikat Jibril dan diberikan wahyu untuk dibekam. Bekamnya apa? Titik ahdain. Next ya, insya Allah Anda bacakan hadisnya. Atau Ustaz Bais, hafal hadisnya enggak? Yang Nabi diwahyukan sama malaikat Jibril untuk dibekam titik ahdain dan titik kahil. Saat setelah Nabi diracun itu. Nah, ini kalau tak salah dari beberapa para ulama hadis ini meriwayatkannya hadisnya sahih. Ya. Masya Allah. Ya. Dan dibekam. Nah, ini pun jadi analogi ya. Bahwa kalau ada yang racunnya tinggi pada klien, apa yang dikasih racun tinggi, tadi Pak Agus, ngantukan, napas pendek, cepat telah, paham ya? Susah BAB, kentut bau, karena bau kentutnya hirup deh, ya. Keringatnya bau, napasnya bau, subhanallah, subhanallah, ya. Apalagi, ya, ternyata sukar beringat, ya, sembelit, ya, sembelit, kemudian rambutnya mudah rontok.
dan sebagainya. Nah, ini apa namanya indikasi seseorang itu toksinnya tinggi. Jadi ketika sudah dibekam maka terjadilah perubahan, ya, terjadilah perubahan. Sebagaimana orang-orang yang punya penyakit wasir setelah dibekam itu efektif, ya, progresnya, insya Allah. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, ya. Bekam pun dengan izin Allah merangsang sistem limpatik. Apa sistem limpatik? Sistem benteng-benteng pertahanan tubuh, ya, dan menstimulan penguatan sel darah putih, ya. Bahkan ada satu riset terbaru, dahsyat ini risetnya. Ternyata antivirus yang dikeluarkan oleh bekam saat proses pembekaman tersebut, masya Allah, selevel dengan virusnya HIV yang dihadapinya. Masya Allah, makrofag yang tersebut, ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut lagi tadi sudah dikatakan. Nomor 5, bekam mengurangi stres. Bekam mengurangi stres, ya. Atau susah tidur. Nah, ini testimoni yang Masya Allah, ya, kami udah nggak bisa berkata-kata lagi, ya. Di sini kalau si klien bekam itu dibekam dalam kondisi telungkup, tanda petik 70% tidur dia. Ya. Rata-rata, ya, 20 menit kemudian pasien-pasien bekam tersebut akan mengeluarkan makhrajul huruf ho. Ya. Ya, bahkan tidak sedikit yang nyenyak sekali, ya. Sampai isinya pun bingung. Ya, gimana nih Pak Rahmat? Si Papi nih, Bapak tertidur lelap, Bu. Nampaknya Ibu bersabar menunggu sampai Bapak nanti terbangun. Aduh, gimana nih, gimana? Ya janganlah, kasihan, Bu. Itu lagi masih mendekur, Bu. Mendengkurnya seperti nikmat banget. Iya, Pak. Semalam si Papa itu nggak tidur-tidur. Mungkin lagi banyak pikiran atau apa. Di sini malah tidur nyenyak, ya, Pak Rahmat, ya. Nah, itulah, Bu. Maka yang tadinya di tempat kami terapinya 150.000 karena Bapak tidur, tarifnya menjadi double, menjadi 300.000, ya. Ya, 150.000-nya adalah biaya tidurnya, Bu. Yang nggak didapat dari obat-obat tidur yang telah dikonsumsi oleh Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Jadi bekam efektif untuk anti stres dan anti insomnia. Bekam pun ternyata merangsang produksi sel darah baru. Masya Allah, ya. Lebih fresh, lebih nyaman, lebih segar badan, lebih hangat gitu. Ya, sementara belum ada pendamping, nah maka dihangatkan dengan proses terapi bekam. Atau jauh dari rumah, LDR. Hangatkan dengan terapi bekam. Sambil di bekamnya di samping open, ya. Ya, insya Allah yang udah sih dia gosong, ya. Baik, ya, seperti itu. Apalagi kalau sambil disetrika, ya. Ya, maka sakit hilang, napas pun hilang, ya. Dan yang terakhir, Masya Allah, bekam adalah tentu saja menstabilkan imun tubuh. Jadi akan kita bahas lagi, ya. Insya Allah. Ini ada di buku, ya. Ada di buku. Tak lupa biasa kalau saya melakukan live streaming seperti ini, nanti ada bonus daripada pembelian buku. Buku ini nanti 250.000 dapat bonus 1 Hirudo spray. Nanti hubungi Pak Agus maupun Pak Roni, ya. Berapa nomor WA-nya Pak Roni? Nanti di ini, ya, Pak Roni, ya. Nah, Pak Agus nanti diketik aja nomor ini, ya. Nanti boleh di inbox yang ada di TikTok, di inbox yang di Instagram, maupun langsung ke Pak Roni yang ada di Zoom meeting, ya. Nanti seperti itu, insya Allah, ya. Ataupun nanti tolong bawakan ini, Pak Agus, tolong bawakan albumin dulu, tekan albumin, ya. Insya Allah, ya, kita akan ada sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit ke depan. Silahkan kalau ada yang raise hand di kolom Zoom meeting. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ada efek lain kalau pasien dibekam seluruh tubuh? Terus apa itu sesuai dengan SOP? Baik, dibekam di seluruh tubuh tidak sesuai SOP. Kami belum pernah mengajarkan dan nampaknya tidak akan mengajarkan untuk membekam seluruh tubuh. Cukup saya saja yang pernah dibekam seluruh tubuh sebagai eksperimen. Dan itu terjadi, Pak Roni, pada tahun 2014. Kalau mau tahu, saya dibekam di seluruh tubuh. Dan semuanya ditoreh. Jadi kalau mau tahu, semuanya ditoreh. Ya, tempatnya di Bandung. Tahukah antum? Perjalanan dari Bandung ke Sukabumi, anak demam hebat, anak inflamasi, anak radang.
pasca pembekaman itu. Demam. Berangkat dari Bandung pada asar, datang ke Sukabumi itu Isya. Jadi dari setengah 4 datang ke Sukabumi sekitar jam 7 lewat 15-an ya. Itu sampai ke esok pagi demamnya, belum hilang-hilang. Akhirnya dengan izin Allah, kok bisa hilang Pak demamnya? Ana minum madu. Minum madunya bukan campur dengan air, tapi langsung diemut madunya. Diemut, setiap diemut 10 detik, setiap 10 menit ditelan, ulangi sampai 3 kali. Berarti sekitar ada 3 sendok makan ya. Dengan izin Allah itu tips buat mengurangi dan meredakan radang. Boleh dicatat ini tips dari Anda. Ya. Dan itu bisa berakibat tadi pertama bisa radang pasiennya, ya bisa timbul trauma aja. Yang ketiganya apa? Tubuh udah nggak merespon saat dibekam nanti. Next ada pengulangan bekam, tubuh udah nggak merespon. Kenapa? Karena di awal sudah disakiti tubuhnya, disakiti dengan hiper, dengan berlebih, di luar kapasitas toleransi tubuh, catat itu. Dan itu pernah terjadi ke beberapa pasien. Datanglah pasien dari Jakarta, ahwat, demam, usia 37 tahun, demam hebat. Pas dibuka sama istri cerita, Pak, itu ahwat, itu si teteh, itu si empok, sekujur tubuhnya ada bekas bekam. Dari mulai leher sampai ke ujung kakinya. Entah berapa puluh titik. Dan itu kata beliau, demamnya sudah 1 minggu lebih. Dan ini pun terjadi ketika di daerah Hong Kong, tepatnya Causeway Bay. Ini kalau ada ahwatnya dari Hong Kong, di Causeway Bay. Di situ ada suatu tempat dibekam. Ternyata dibekamnya sampai berapa belas titik gitu. Atau berapa puluh, lupa lagi. Itu sakitnya sampai 2 minggu. Sampai dibawa ke hospital sama majikannya. Nah kalau begitu, yang salah bekamnya apa pelakunya? Katanya khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Baik-baik dari kalian kalau pengen melakukan pengobatan adalah bekam dengan metode bekam di antara kalian. Ya, baik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Tapi kenyataannya kok malah terjadi hal seperti itu. Nah, maka yang salah adalah pelakunya dan SOP-nya salah. Lebih baik SOP itu, bekam itu titiknya minimalis, hasilnya maksimal. Berarti tepat diagnosa. Karena tidak semua juga orang cocok dibekam. Orang yang gagal ginjal tuh, Pak Roni nggak cocok dibekam. Ya, begitu. Ya. Jadi gagal ginjal nih, wah udah bahaya tuh. Apalagi sudah hemodialisis, sudah cuci darah. Wallahu a'lam bishawab. Bau badan dan sering Kalau bau badan, titiknya adalah titik belikat. Untuk masuk angin, titiknya adalah paru-paru. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat. Boleh dijumkan Pak Agus. Nah ini adalah titik buat masalah bau badan. Bau badan dikombinasikan dengan makan daun beluntas dan minum perasan beras kencur. Ya, kencur, kunyit, dan beluntas itu meredam aroma tak sedap pada ketiak dan keringat. Ketiak dan keringat. Sampai ke napas juga. Ya. Dan kemudian, ya, tambahkan pula, ambil cangkang jeruk nipis, kemudian apa? Semprotkan di ketiak. Semprotkan aja. Ya, sampai merata. Awal agak pedih dikit awal. Maka untuk mengantisipasi pedihnya dari efek semprotan dari kulit jeruk nipis tadi, maka gunakan minyak zaitun. Minyak zaitun sebagai anti radang. Ya, jangan minyak jelantah. Yang ada nanti malah bau ikan asin dan ikan peda. Ya, nah ini pernah terjadi ya pada anak. Ada anak tuh rambutnya hit merah, jocong tuh apa ya? Lurus. Oh, kayak habis direboning lurus ya. Termasuk saya waktu kecil rambutnya jocong bagus. Protes ke langit. Tapi bukan saya. Nah, saya alhamdulillah saya udah mulai cerita walaupun saya dulu dari SD yang berada di daerah Cikalong Kulon ya. Ternyata ada seseorang lah suruh pakai minyak rambut sama gurunya, yang dipakai minyak jelantah ya.
Asal bau peda aja nih kelas selesai aja nih. Ternyata anak tersebut yang pakai minyak di lantai dari hasil menggoreng ikan peda ya. Subhanallah. Oke, next lagi. Bahkan untuk yang ngolah spice ini juga ada Pak Hidayat Amin. Boleh dari Palembang. Hidayat Amin. Mike. Baik. Ada. Dibesarkan suaranya. Pas nih live streaming. Berarti semacam alarm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Instagram ada yang tanya nggak? Di lapangan kadang terjadi, pasien ini Ustaz, kadang kalau darahnya nggak banyak, saya nggak puas deh pasien ini. Jadi di lapangan itu kadang di jaruminya itu kadang ada yang minta banyak, kadang di kopnya agak lebih kuat-kuat biar darahnya banyak. Itu gimana Ustaz? Dengan kondisi, dengan kemauan pasien seperti itu, apa yang harus kita jelaskan dengan pasien? Katanya kayak kalau darah nggak banyak, kayak nggak puas dia pasien itu. Itu gimana kita mau ngasih edukasinya kepada pasien? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien punya request ya? Jadi dia tuh lebih nyaman kalau darahnya banyak. Jadi kalau darah banyak tuh kayak Patokan sukses tidaknya bekam bukan dari banyaknya darah. Baik, dipertegas ya, dipertegas. Patokan atau standar berhasil tidaknya suatu proses bekam bukan dari banyak sedikitnya darah. Darah banyak belum tentu sukses. Bagaimana kalau banyaknya darah tapi dari proses penusukan yang terlalu dalam, sehingga pasca pembekaman terjadi totol-totol hitam, ya, terjadi plek-plek hitam akibat si kondisi jarum yang terlalu dalam dan pengkopan yang belum tuntas. Catat itu. Kalau kita mendapati pasien yang terlalu dibekam yang terjadi totol hitam, itu belum tuntas itu. Yang keduanya ternyata banyaknya darah itu dari bedahan pisau bekam yang terlalu dalam dan lebar. Dalam, lebar, dan memanjang. Ya iyalah banyak, tapi sukses tidak? Tidak. Justru itu malpraktek. Ya, maka disitulah kepentingannya seorang terapis memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, memberikan pengarahan kepada klien-klien kita, berikan pemahaman kepada mereka, kasih tahu mereka bahwa ya sukses tidaknya bekam bukan dari banyak sedikitnya darah. Bertitik-titik tapi cukuplah ya, itu sudah boleh dikatakan sebagai berhasil. Hanya bintik-bintik atau hanya titik-titik saja boleh. Karena tidak setiap orang tuh harus keluar darah. Orang yang dalam keadaan stagnasi hebat, patogen dingin, ya, kemudian terjadi jebakan yang hebat, sesak dan sebagainya, anemia, ataupun kondisi darahnya dia hipotensi 70/60 gitu. Kalau dibekap itu nggak banyak darahnya, ya, itu bisa jadi malah hanya bintik-bintik saja, beberapa tetes-tetes saja, ya. Tapi apakah itu gagal? Tidak. Itu berhasil dengan izin Allah. Apa dampaknya? Biasanya progresnya bahwa pembekaman itu berhasil apa? Tubuh pasien merasa hangat. Lebih hangat, lebih enak nih. Ternyata bagian yang kaku berat, ya, dan seperti ada beban yang hebat pada bahu berdatangku, dengan izin Allah jauh berkurang, lebih ringan. Yang tadinya nggak bisa begini jadi begini bisa. Yang tadinya kesemutan berat ketika tas dibekam di bagian lengan, ya, Masya Allah, di bagian ada bagian di sini, bagian humerusnya, ya, dan sebagainya. Ternyata lebih nyaman, lebih ringan. Masya Allah, di bagian timusnya asal napasnya berat, apalagi setiap akhir bulan beratnya, ya, lebih bekam, lebih plong, ya, sambil mendengar suara notifikasi transferan. Nah, itu kan menghindari terjadinya 3 koma, tanggal 3 sudah koma, ya, Masya Allah. Nah, dengan izin Allah, ya, seperti itu, ya.
Dan ingat, antum jangan melulu menuruti keinginan pasien. Ini terjadi loh Pak Roni, Pak Agus, serta para hadirin hadirat ya. Sungguh ini jadi catatan yang tidak mengenakan bagi kami. Dipanggillah kami, Anda dengan Bu Bidan. Ternyata yang mengambil apa? Yang memanggil siapa? Pengusaha. Pengusaha itu suami istri pengusaha. Walaupun si istrinya pakai hijab ya. Wah, pokoknya mah untuk kalangan itu borju lah. Ternyata datang ke sana, tak apa-apa lah ya. Ini berbagi pengalaman. Ternyata kami dianggapnya pembekam keliling yang biasa-biasa saja. Jadi udah resiko kalau kita dipandang rendah, kita dianggap sepele oleh orang-orang yang borju. Nggak apa-apa, kita jangan baper. Tetap kita ya bersikap tenang aja dulu. Kita pun jangan salah tingkah, jangan juga cari perhatian, jangan. Tetap tenang kita. Datang ke situ, pertama oleh security-nya pun kita udah diperlakukan nggak bagus. Oleh pembantu rumah tangganya pun kita sudah diperlakukan tidak bagus. Dianggap seperti kayak tukang pijat keliling gitu loh. Polisi loh, padahal bawa kendaraan di sana. Nah, lanjut lagi. Nunggu sekian lama, datanglah dia sama suami dan anak-anaknya. Jadi mau dibekam itu si ibunya, si nyonyanya. Karena dia punya permasalahan radang limpa. Akhirnya dia langsung nunjuk, oh ini yang mau bekam saya. Ke Bu Bidan, ke istri. Nah istri udah mulai bete, malum lah ahwat lah. Ahwat kan, dikit cuacanya kan baper kan. Tahan Bu, jangan lu cemberut, tenang aja. Tenang aja, jangan ini. Itu jangan dulu baper, tenang aja. Ternyata, tunggu bentar ya. Dia kamar segala macam cukup lama, beres, keluar lagi. Langsung aja. Teteh, kiranya teteh kecil saya. Tolong ya, bekamkan saya ini, nunjuk sendiri. Ini. Bagian depan saya udah 5 dia nunjukin. Belakang 5, jadi total 10. Nah, sama istri kan didiagnosa dulu sama Bu Bidan. Kondisi nyonya saat ini nggak layak untuk melakukan bekam basah. Karena kondisinya sedang hipo, dalam keadaan kondisi dingin. Dan penyakitnya tipenya tipe dingin itu Pak Agus. Radang limpa ini. Ya. Karena dikasih juga dia terkena sedang ada masalah flu juga. Paling bisa dilakukan oleh kami adalah bekam kering. Nah, ini dia marah gini. Oh tidak. Yang menentukan titik, kata istri mulai tegas suaranya. Bukan Anda nyonya, tapi kami. Walaupun Anda yang lebih tahu kondisi tubuh, tapi kami yang mendiagnosa. Dan kami adalah terapis yang profesional. Ambil kasihlah, mohon maaf ya. Siapa sih kami itu gitu kan ya. Kita kasih biodata kami dan kartu nama. Apalagi dia gimana gitu ya. Udah gitu ngasih amplop. Nah yang lucunya ngasih amplop ini. Pulanglah kami. Pasti akan nyetir. Coba buka Bu, berapa amplop? Pasti buka berapa? 30.000. Udahlah kami balas lagi, maaf. Tarif kami kalau dipanggil 3 juta rupiah. Bukan 30.000. Bayang ya? Karena Anda sudah mengambil waktu kami dan kami anggap pemanggilan kami adalah menyita waktu kami seperti kami mengisi training. Itu tarif kami kalau mengisi training. 3 juta pada waktu itu ya. Akhirnya dia, baik, sisanya kami transfer. Nampaknya dia gondok ya. Bayangkan 30.000 kalau 3 juta Pak Roni. Kebayang nggak sih perbedaannya seperti gimana Pak Agus? Kok 300.000 kan jauh, 3 juta. Akhirnya dia datang ke sini, pas datang ke sini yang membekam asisten. Waktu sedang ada bidan Vina di sini, asisten si ibu. Contohlah Pak Agus, Pak Roni serta Pak Hidayat Amin, bahwa kita punya izah ya, dan boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong. Tapi jangan merendahkan mereka. Tunjukkanlah izah kita. Ya, insya Allah begitu. Ada lagi Pak Roni? Oke, sok 2 lagi nggak apa-apa. Baik, Pak Dendi. Biar dikumpulkan aja sekaligus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tim LKHI sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini boleh 2 pertanyaan nih Pak Prof. Boleh. Yang kedua bayar ya. Silakan. Yang pertama untuk prostat. Pasien prostat ini langkah yang tepat
sebelum dibekam apa ya terapinya Ustaz dan juga herbalnya. Yang kedua, pasien leukemia Ustaz. Ini Leukemia. iya apakah treatmentnya bagaimana yang tepat? Baik, Nah, itu aja. baik, baik. Satu lagi pertanyaan siapa tadi? Siapa? Pak Rani? Oke, Pak Ulianisih silakan. Sekaligus kan ini berarti pertanyaan terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, saya ini ada pasien, ada keluhan, mohon maaf, pantat agak ke bawah sedikit itu sakit. Apakah bisa bekam di daerah situ Ustaz? Baik, 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 baik. Sama satu lagi, ini keponakannya saya sendiri. Kemarin itu saya diagnosa lidahnya itu tebel, ada cetakan giginya, dan selaputnya tebel. Terus denyutnya dinya yang sebelah kiri itu lemah, terus yang kanan itu, yang titik kedua yang buannya itu kenceng detaknya. Itu bermasalah di apanya ya Ustadz? Mohon pengarahannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi yang pertama, prostat. Tolong dijumpa Gus. Indikasi dari sakit prostat adalah buang air kecil yang tidak tuntas. Yang keduanya ternyata semburan saat dia buang air kecil, ternyata air kencingnya nggak nyembur, tapi netes. Perhatikan ya, Pak Rani ya. Jadi kalau ketemu pasien seperti itu bagus ya. Ketiganya apa? Sering merasa panas. 2 cm di bawah pusar. Di daerah sini. Ya. Nah, terapi apa yang ideal sebelum dilakukan bekam? Yang bagus langsung dilintah. Tapi lintah bukan di bagian prostatnya, tapi di pusarnya. Di titik pusar. Pak Didi, titik pusar catat, lintah. Jangan yang besar, yang sedang aja. Agar tidak timbul bleeding. Dan ini nggak berlaku pada orang yang kurus. Orang kurus jangan dilintah bagian pusar. Karena bisa terjadi robekan. Ya, yang kedua herbal apa itu? Jus tomat. Tomat adalah mengandung likopen. Likopen ini amat sangat bagus untuk prostat. Tapi prosesnya nggak instan. Biasanya setelah lebih daripada 50 hari mulai ada progres. Apa itu progresnya? Buang air kecilnya lancar, tidak terasa ada sumbatan, tidak ada sisa, tuntas ya. Dan saat ereksi masih bisa alif, masih bisa maksimal ereksinya. Ya. Berikutnya bekam. Bekamnya jangan langsung di prostatnya, Pak Dedi, tapi kanan kirinya. Kanan kirinya berarti sejajar dengan yang tadi 2 cm di bawah pusar, tapi kanan kirinya dibekam. Ya. Dan bekam pula ya di atasnya pusar. Sehingga berbentuk seperti segitiga. Di belakangnya sama dibekam. Di area sini. Ya. Bagian lumbal 5 kanan kiri dan langsung di area titik lumbal 2. Oke, untuk leukemia ataupun kanker darah. Maka yang pertama tidak boleh dibekam. Itu kontraindikasi. Saat dibekam nanti yang terjadi bisa drop dan bisa mengakibatkan kematian. Tolong waspadai. Terapinya apa? Terapi leukemia atau kanker darah bisa menggunakan daun tapak darah. Daun tapak darah dengan gamat, nih gamat nih, pada ini. Dan albumin. Apa fungsi 2 ini? Ternyata kalau ini disatukan, ini albumin, ini gamat, ternyata ini membentuk kolagen. Yang diantaranya apa? Itu mensuplai kembali normalnya sel darah putih, naiknya imun, dan sekaligus ini memperbaiki prostat yang punya permasalahan prostat. Ya, yang BAK-nya nggak tuntas, yang nggak subur, yang infertil, ternyata dengan albumin dan gamat ini, insya Allah. Begitu ya Pak Dedi ya. Dan jangan lupa ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri. Ya, ternyata kalau yang lebih paham tentang hal ini Bu Bidan sih. Ya. Next. Nanti karena Bu Bidan sedang sibuk juga kuliah ya. Jadi saat ini sedang sibuk-sibuknya jadi susah untuk diberikan jadwal. Ya. Untuk Ibu, pantat ke bawah bisa dibekam? Amat sangat bisa. Tapi perhatikan Bu, jangan sampai membekam sesuatu yang menjadi kontraindikasi bekam apa? Benjolan.
nggak boleh dibekam. Benjolan bisul, tumor, kanker, lipoma, ganglion, no, nggak boleh dibekam. Ya, tapi kalau di situ seperti ada radang otot, agak lebih tebal segala macam, bekam lah. Ya, tepatnya tadi Syekh tadi ya, ini bekam, ini kan menjadi lebih empuk tuh, lebih gemoy gitu ya, yang nggak sekeras awal ya. Dengan izin Allah. Tapi bagusnya kombinasikan Bu dengan elektropuntur. Nanti Bu Wianingsih sambil belajar Bu ya, praktek elektropuntur ya. Insya Allah. Nah, bagaimana dengan kondisi lidah yang tebal, selaputnya tebal, ada retakan di bagian lidah segala macam. Sebenarnya saya perlu melihat langsung foto lidahnya Bu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti. Tapi biasanya begini Bu, serta para hadirin hadirat ya, yang anak muliakan ya, yang anak hormati dan Allah muliakan. Jadi tipikal tubuh panas itu tebal semuanya. Nekuknya tebal, punggung tangannya tebal, bagian jari-jari buku-buku metakarpanya tebal, ya. Tangannya tebal, lidahnya tebal, bibirnya gede tebal. Nah itu panas, panas Bu. Panas berarti apa? Itu dikeluarkan. Berarti tipe panas. Apa yang terapi efektif? Yang mendinginkan, bekam. Pasdu, lintah. Paham ya Bu ya? Tapi ternyata lidahnya tipis, dibukain bergetar, pucat. Ya, matanya pun sama pucat, agak ke biru-biruan sedikit, biru langit ya. Konjungtipa. Ataupun pasti begini kan tangannya dikepakan lambat, kembalinya berarti cenderung dia anemia, tipe dingin. Tipe dingin perlu terapi yang memanaskan. Apa itu? Bisa moksa. Bisa kai, bisa setrika panas, ya, bisa bekam api, terapi sengat lebah memanaskan itu, ya. Bahkan yang kurus bisa ketika menjadi gemuk Bu, tapi, ya Bu, ya sih boleh coba nanti ya, boleh nanti datang ke sini ya. Jadi ada yang kurus sih pasien bawa ke sini Bu. Ya, kalau nggak sampai 2 jam bisa langsung gemuk Bu ya. Seperti itu Bu. Nanti kirimkan saja foto lidahnya ya di grup siap Ustaz. Di cara berbaju boleh, tapi lebih baik di grup biar terjadi pembelajaran buat semuanya. Demikian para hadirin hadirat, insya Allah kita bertemu lagi. Semoga anak yang telah mulai berkomitmen paling cepatnya 2 pekan sekali, atau paling lambatnya adalah 1 bulan sekali, tapi diusahakan 2 pekan atau 3 pekan. Nanti anak akan menyapa langsung, ada perkuliahan umum tentang Tibun Nabawi, perkuliahan umum tentang kesehatan secara komplementer holistik insya Allah, dan nanti mulai juga ada kajian studi kasus penyakit ya insya Allah ya. Next, dan semoga kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang muhibban fil ilmi, muta'aliman ya, orang yang mencintai ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, mustami'an. Wala takun homisa, jangan menjadi orang yang kelima, yaitu mencintai tidak, berilmu tidak, mempelajari tidak, mendengarkan tidak. Kata Nabi patahlik, orang tersebut celaka karena merasa pintar, tapi tetap kita merasa harus belajar. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.